Hai guys, balik lagi bersama gue Panja dari channel Bang Pongski. Jadi gue di sini mencoba menjawab beberapa requestan teman-teman di kolom komentar buat bikin intro seperti Takas. Ya, Takas. Tulisannya memang Tacas, cuma cara bacanya itu Takas. Gue udah Google Translate sebelumnya soalnya. Takas. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi gue di sini mau bikin intro seperti Takas di HP Android dengan menggunakan aplikasi KineMaster tentunya teman-teman. Untuk bahan-bahannya sendiri gue udah sediain di link deskripsi video gue ini, kalian tinggal cek aja, ada linknya di situ. Dan di sini gue juga bakal ngasih tahu cara editing logonya dan kemudian kita akan berlanjut dengan pembuatan intronya di aplikasi KineMaster. Oke, biar nggak kelamaan teman-teman, kita langsung menuju aja ke tutorialnya. Kuy. Takas. Udah, apaan sih? Oke, kita sudah berada di aplikasi Pixelab-nya teman-teman. Kalian bisa delete dulu selected objeknya yang pertama seperti biasa. Kemudian kalian bisa atur image size-nya ya di sini. Untuk width-nya di sini mau gua atur di angka 3000. Sedangkan height-nya gua atur juga sama di angka 3000. Kemudian kalian bisa klik OK. Dan di sini kalian bisa pilih color untuk warna backgroundnya ya, pilih warna hitam seperti ini teman-teman. Dan di sini gue juga mau aktifkan guidelines-nya ya. Kalian bisa aktifkan guidelines-nya seperti ini. Kemudian lanjut teman-teman, di sini gue mau nambahin logo dan untuk bahan-bahannya udah gue sediain di deskripsi video gue, linknya udah gue sertakan di situ. Ada gambar backgroundnya buat intronya nanti. Dan ada gambar logonya kayak gini ya. Mau gue import dulu bagian gambar logonya kayak gini teman-teman. Kemudian lanjut di sini kalian bisa perkecil relative size-nya menjadi 70% kayak gini ya. Dan untuk gambar logonya mau gue atur center ke tengah dulu seperti ini. Kemudian di sini mau gue keatasin lagi posisi si logonya kayak gini kurang lebih teman-teman. Dan mau gua kunci objeknya, objek logo ini biar nggak lari kemana-mana ya. Kemudian lanjut di sini gue mau nambahin teks tulisan nama channelnya ya. Ini buat contoh aja teman-teman, gue mau tulis di sini tulisan Tacas ya, bacaannya Takas. Kayak gitu teman-teman. Kemudian di sini untuk ukurannya mau gue perbesar menjadi 155. Kayak gini ya teman-teman. Dan posisinya mau gue atur dulu ke tengah kayak gini ya biar lebih jelas kelihatannya. Kemudian di sini gue mau atur spasinya juga di angka 12 teman-teman kayak gini. Dan di sini gue mau pilih jenis hurufnya, di sini gue pakai Oswald. Untuk download fontnya udah gue sediain juga di deskripsi video ya. Kalian tinggal cek. Kemudian lanjut teman-teman di bagian hurufnya ini. Mau gua atur dulu ke bawah dan tetap tengah seperti ini ya. Kemudian di sini posisinya mau gua ke atasin si objek tulisannya ini. Nah, biar agak mendekati ke logonya ya kayak gini ya, teman-teman. Kemudian lanjut teman-teman, di sini mau gua kunci dulu ya si bagian objek tulisannya ini dan mau gua kasih efek mirroring ya. Untuk bagian tulisannya ini kalian bisa copy kayak gini teman-teman. Gue atur dulu posisinya, kemudian kalian bisa pilih menu 3D rotate, aksisnya atur di angka minus 100 derajat kayak gini ya. Kemudian lanjut, di sini mau gue atur ke bawah tulisan Takasnya ya, si efek mirroringnya ini, dan posisinya mau gue ke atasin sedikit kayak gini ya teman-teman. Kemudian lanjut teman-teman, di sini untuk bagian opacity-nya mau gua kecilin atau gua turunin ke angka 10% kayak gini ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan di sini gue juga mau ngasih fitur shadow. Pilih warna putih seperti ini teman-teman. Dan blur radiusnya kalian bisa atur
di angka 25 ya, di angka 25 teman-teman. Nah, dia jadi agak ngeblur gitu tulisannya. Nah, gua kunci juga objek yang ini ya. Kemudian lanjut di sini gue juga mau tambahin efek mirroring buat logonya ya. Untuk bagian logonya ini kalian bisa copy dulu menjadi dua kayak gini. Nah, untuk bagian logo yang keduanya ini gue mau atur dulu posisinya ke tengah kayak gini ya. Kemudian relative size-nya bisa kalian turunkan ke angka 60% kayak gini ya. Kemudian teman-teman lanjut, kalian bisa masuk menu 3D rotate sama seperti tulisannya tadi ya, atur X aksisnya di angka minus 100 derajat kayak gitu teman-teman. Kemudian masuk ke menu erase color. Di sini mau gua hapus warna backgroundnya ya. Kalian bisa pick color dan pilih warna hitam seperti ini teman-teman. Nah, pilih warna hitam kayak gini ya. Dan untuk toleransinya kalian bisa bikin di angka 70 atau full. Kemudian posisinya mau gua turunin ya si bagian logo efek mirroringnya ini. Dan mau gua agak turunin lagi teman-teman. Mau gua turunin sedikit. Nah, karena terlalu mepet ya. Kemudian di sini juga mau gua tambahin efek shadow ya. Di sini mau gue tambahin warnanya juga sama, gue pilih warna putih kayak gini teman-teman. Dan blur radiusnya mau gue fullin di angka 25 kayak gini ya teman-teman. Kalau udah di sini kalian bisa masuk ke menu opacity dan opacity-nya bisa kalian turunkan ya di angka 20% kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini udah jadi teman-teman kayak gini kurang lebih si logo yang akan kita buat. Kalau udah, kalian tinggal save aja dengan format PNG atau PNG dengan quality dimension ultra ke galeri kalian. Oke, kalau udah di save ke galeri kalian, kita langsung meluncur aja ke pembuatan intronya. Cus. Oke, kita sudah berada di aplikasi KineMaster-nya ya teman-teman. Untuk KineMaster yang gue pakai di sini masih versi lama yang versi 4.8.13 yang full version ya. Di sini kalian bisa buat project baru dengan aspek rasio 16:9. Dan kalian bisa masuk ke pengaturan proyek untuk di bagian video. Bagian pelemahan videonya kalian bisa aktifkan dengan durasi 0,5 second ya. Untuk bagian penyuntingan, kalian bisa pilih durasi foto default proyeknya di angka 8 detik, durasi lapisannya angka 8 detik, dan pemangkasan foto defaultnya pilih paskan ke layar. Kemudian kalian bisa pilih media, pilih latar berwarna hitam seperti ini teman-teman. Kemudian next, kalian bisa pilih lapisan, dan kalian bisa pilih media, pilih background yang udah gue sediain ya, file downloadnya di deskripsi video kayak gini teman-teman. Dan kalian bisa atur tampilannya menjadi penuh seperti ini ya, tampilan penuh seperti ini. Kemudian next, kalian bisa pilih lapisan lagi, pilih media, dan masukkan logo yang udah kita buat di aplikasi Pixellab sebelumnya ya, kayak gini. Masih ada background hitamnya teman-teman. Di sini kalian bisa pilih mencampur dan pilih layar ya. Nah, dia akan hilang background hitamnya seperti itu teman-teman. Oke, di sini gue mau perbesar dulu timeline videonya teman-teman. Kemudian next, lanjut. Di bagian logonya ini, gue mau perbesar dulu ya ukurannya. Menjadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalian bisa pilih animasi masuk memudar ya dengan durasi 0,5 second. Kemudian di sini gue mau buat beberapa titik animasi ya di bagian logonya ini. Yang pertama di detik 2,00 kalian bisa tambahin animasi buat penanda waktu juga di sini. Kemudian di detik 2,3 tambahkan animasi buat juga penanda waktu, dan di detik
2,60, tambahkan animasi dan buat penanda waktu juga ya. Dan yang terakhir teman-teman, di detik 6,5 kalian bisa tambahin titik animasi dan buat penanda waktu juga di sini ya. Oke, kalau udah di sini di detik 0,00 untuk di bagian logonya gue mau perbesar ukurannya menjadi seperti ini teman-teman. Nah kayak gitu. Di detik 2,00 nggak usah kalian apa-apain. Di detik 2,3 di sini gue mau perbesar si logonya ya. Di sini gambar logonya mau gue perbesar kurang lebih menjadi seperti ini teman-teman. Kemudian mau gue ke atasin gambarnya ini. Dan usahakan tetap di tengah ya, ada garis hitamnya gitu. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian di detik 2,6 ya teman-teman. Di sini mau gua perbesar sedikit. Ukurannya menjadi seperti ini kurang lebih. Nah, kayak gini teman-teman. Dan di detik 6,50 di sini mau gua perbesar lebih sedikit ya teman-teman. Si logonya ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, oke. Kemudian next teman-teman, di sini gua mau nambahin efek ini efek untuk bagian akhirnya ya. Di detik 2,00 kalian bisa pilih lapisan, pilih efek. Di sini ada efek yang namanya mirage. Kayak gini teman-teman, kalian bisa tambahin. Untuk efeknya ini kalian tinggal download aja di toko KineMaster ya teman-teman. Kemudian lanjut, di sini gue mau ngasih animasi masuk memudar ya. Untuk efek mirage-nya ini dengan durasi 0,5 detik. Kemudian di animasi keluarnya gue mau pilih memudar juga dengan durasi 0,5 detik. Kemudian lanjut, di sini gue mau potong si efek mirage-nya ini di detik 7,00. Kalian bisa pilih pangkas ke kanan playhead kayak gini teman-teman. Kalau udah, di sini gue mau atur bagian pengaturan si efek mirage-nya ini ya. Ini ada beberapa pengaturan di sini. Untuk modenya kalian pilih 0, untuk speednya kalian pilih 0, strength-nya kalian bisa turunkan ke angka 4. Dan reverse direction-nya pilih di angka 1. Kemudian di sini mau gua pangkas si efeknya ini ya. Mau gua pangkas menjadi kecil seperti ini teman-teman. Kalau udah, di sini gue mau buat animasi di bagian akhirnya ini. Gue mau tambahin satu titik animasi di sini. Nah, dan di bagian awal di detik 2,00 kalian bisa turunkan si efeknya ini ke bagian atas logonya ya. Usahakan tetap di tengah ya teman-teman, kayak gini. Ada garis hitamnya. Dan yang di bagian akhirnya gue mau turunin dia ke bagian huruf takasnya ya, ketulisan takasnya teman-teman, kayak gini. Oke, kalau udah gue coba play dulu. Nah, dia akan seperti itu logonya. Dan nah, efeknya itu, efek si mirage-nya itu akan muncul ya di bagian akhirnya. Kemudian di sini gue mau nambahin efek glitch ya. Di sini kalian bisa pilih lapisan, pilih efek. Dan di sini gue mau nambahin efek yang namanya chromatic glitch kayak gini teman-teman. Nah, mau gue tambahin di sini. Kemudian si efeknya ini teman-teman mau gue potong di detik 2,6. Gue mau pangkas ke kanan playhead kayak gini teman-teman ya. Kemudian lanjut. Kalau udah gini, gue mau kasih animasi keluar di sini memudar dengan durasi 1 detik. Dan di bagian pengaturan strength-nya atur di angka 15 dan quality-nya atur di angka 25 ya. Oke, kalau udah, si bagian efek chromatic glitch-nya ini mau gue perbesar hingga menutupi layar ya, kayak gini. Hingga full kayak gini teman-teman. Kemudian lanjut, di sini gue mau tambahin efek lagi. Kalian bisa pilih efek
Di sini gue mau pilih efek Gaussian blur ya. Jadi gue mau bikin efek ngeblur di sini. Kalian bisa atur animasi keluarnya memudar dengan durasi yang paling pendek 0,25 second kayak gini. Kemudian untuk bagian pengaturannya, blur strength-nya kalian atur di angka 10. Dan di sini ukurannya mau gua perbesar hingga menutupi seluruh bagian layar videonya ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Untuk efek blurnya ini mau gua potong juga di detik 2,6, mau gua pangkas ke kanan playhead kayak gini. Si efek Gaussian blurnya ini ya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini gua mau nambahin efek glitch lagi. Di sini gue mau nambahin efek yang namanya Scan Reader ya teman-teman. Kalian bisa download di toko aset KineMaster di sini. Untuk efeknya ini mau gue pangkas juga di detik 2,6. Di sini kalian bisa pangkas ke kanan playhead juga kayak gini. Kemudian kalian bisa masuk ke animasi keluarnya, pilih memudar dengan durasi 0,5 second kayak gini teman-teman. Kemudian di bagian pengaturan, di sini ada beberapa pengaturan ya teman-teman. Untuk bagian flagnya pilih angka 0, directionnya kalian pilih di angka 1, scan positionnya pilih di angka 50, dan movementnya kalian pilih di angka 1. Kemudian untuk bagian opacity-nya, untuk efek ini mau gua turunin ke angka 20% kayak gini ya teman-teman. Dan ukurannya mau gue perbesar hingga kira-kira seperti ini ya. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian untuk bagian scan readernya ini efeknya mau gue duplikat menjadi 2 kayak gini. Dan hasil duplikatnya ini yang ini teman-teman. Kalian bisa langsung masuk ke pengaturan dan kalian ubah directionnya menjadi 2 ya. Nah, kalian ubah directionnya aja dan pengaturan yang lain kalian samakan, nggak usah kalian apa-apain. Oke, kalau udah di sini gue mau nambahin satu lagi nih teman-teman. Satu lagi di detik 2,6, satu lagi efek glitch maksudnya teman-teman. Kalian pilih lapisan, pilih efek, dan di sini gue mau nambahin efek yang namanya split spectrum ya teman-teman. Nah, gue mau nambahin kayak gini. Kemudian untuk efeknya ini mau gue pangkas di detik 3,3. Di sini kalian bisa pangkas ke kanan playhead kayak gini ya. Kemudian di sini kalian bisa atur animasi masuknya memudar dan animasi keluarnya pilih memudar juga ya teman-teman. Kemudian untuk bagian pengaturan di sini ada cukup banyak ya pengaturannya. Gue bakalan kasih tahu di sini. Untuk bagian angle-nya gue mau atur di angka 360. Untuk bagian speednya kalian bisa atur di angka 60. Untuk bagian distance-nya kalian atur di angka 1 teman-teman. Kemudian next, untuk enable scan lane-nya ini kalian pilih di angka 0 ya, jadi kita nggak ada scan lane-nya gitu. Dan scan lane density-nya kalian bisa turunkan ke angka 5 ya. Oke, untuk efek yang lainnya nggak usah kalian apa-apain teman-teman. Kemudian lanjut, gue coba play dulu ya. Nah, dia akan seperti itu teman-teman. Nah, efek mirage-nya akan muncul seperti Fata Morgana gitu ya teman-teman. Kemudian di sini yang terakhir gue udah nyediain background buat intronya ya. Udah ada di folder file download di deskripsi video gue. Kalian tinggal langsung pakai aja teman-teman. Kalian tinggal tambahin kayak gini ya. Nah, kalau udah, gue coba play dulu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dengan backsound-nya. Kalau udah di sini kalian langsung ekspor aja video intronya sesuai dengan resolusi dan laju bingkai yang kalian inginkan. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara membuat intro seperti Takas di HP Android dengan menggunakan aplikasi KineMaster.
Semoga bisa bermanfaat dan menambah bahan referensi kalian ya. Buat teman-teman yang masih bingung ataupun pengen nanya-nanya, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar, ataupun mungkin ada yang pengen request, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Oke, kalau begitu gua Panja, sampai bertemu di video gue selanjutnya. Adios. Thanks for watching these videos. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Bye bye.